Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bapak, Ibu, Saudara, seperti apapun kondisi kita hari-hari ini, mari kita mau belajar untuk tetap berharap sama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan mengandalkan manusia, tapi benar-benar hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk itu kami mau mengakui, untuk itu kami mau bernyanyi, Tuhan, dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Kemanakah kami harus pergi, kemanakah kami harus berlari? Hanya kepadamu, Tuhan. Hanya Kau. Oh, kami perlu Kau, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin, Tuhan. Kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, kami perlu
Thank you Jesus. Bapa, lewat lagu ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya firman-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Untuk menguatkan kami, untuk menopang kami Tuhan. Untuk menuntun langkah kami. Supaya ketika kami ada di persimpangan jalan sekalipun Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami agar kami gak salah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Dan kami minta kemurahan-Mu Tuhan untuk menyingkapkan firman-Mu. Agar kami diberikan kepekaan, agar hari demi hari kami semakin taat sama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Biar hanya hati-Mu yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya record dari rumah, ya tidak biasa di gereja, tapi kali ini saya coba dari rumah. Karena memang beberapa hari ini setelah saya divaksin yang ketiga, ya ambil Pfizer, hari Senin ya tanggal 14 saya divaksin, tanggal 15 ya. Itu langsung meriang 2 hari meriang, dan nggak enak sekali ya, suasananya nggak enak sekali sampai kok seperti ya jadi seperti sakit gitu. Sempat minum Panadol 2 tablet sekaligus, panas dingin menggigil, siangnya juga panas dingin juga sampai 2 hari, tapi puji Tuhan hari ini mendingan, jadi sehingga saya pikir saya bisa isi untuk bahan renungan untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjutkan di dalam Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kita akan bahas kalimat yang mengatakan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu Tuhan, dan berikan kepada kami pengertian akan firman Tuhan, khususnya kami yang hidup di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Nah, di sini Alkitab mengatakan bahwa kakinya Tuhan Yesus itu mengkilap. Mengkilapnya seperti apa? Itu bagaikan tembaga yang membara, yang baru keluar atau berada di dalam perapian. Jadi sangat panas sekali tembaga tersebut dan mengkilap. Mungkin istilah orang Jakarta marong. Kalau saudara ingat marong itu merah marong. Jadi kalau misalkan besi dipanaskan merah sekali, merah seperti itu. Dan seperti besi yang baru keluar dari perapian, sangat panas. Nah, kaki dari Tuhan Yesus dikatakan itu mengkilap. Mengkilapnya seperti tembaga yang membara keluar dari perapian. Istilah mengenai tembaga itu dalam Alkitab itu berarti tentang judgment atau tentang penghakiman. Kalau saudara ingat mezbah korban bakaran pada zaman Musa, di mana orang Israel harus menyembelih domba, kambing, burung merpati, ataupun lembu, itu mereka mempersembahkannya di mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran itu terbuat dari tembaga. Di mezbah korban bakaran dari tembaga inilah, jadi mezbah korban bakaran tidak terbuat dari emas. Kaki Tuhan Yesus tidak mengkilap bagaikan emas atau perak, tapi dipakai kata tembaga. Berarti ada meaningnya, ada artinya kenapa kakinya diumpamakan atau seperti tembaga. Nah, mezbah korban bakaran juga terbuat dari tembaga, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak.
Ini menjelaskan bahwa tembaga, bahasa Alkitabnya adalah tentang penghakiman. Di mezbah korban bakaran itulah orang Israel, dosa-dosa orang Israel, dosa-dosa umat Tuhan disembelih dan diselesaikan di sana, di mezbah korban bakaran, sehingga mereka disucikan. Ya, begitu juga dengan imam yang ingin masuk ke ruangan suci atau ruangan bait suci, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, dan korban bakaran tetap sama di mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga. Jadi di sini tembaga itu adalah berbicara tentang penghakiman dan juga sekaligus penebusan. Ya. Pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut dan terus komplain terus kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah atau keluarlah ular tedung atau ular berbisa. Nah, itu hati-hati. Kalau kita bersungut-sungut terus, hati-hati, ada ular berbisa yang datang di sekitar kita. Dan terus kemudian orang-orang ini kena patok ular berbisa. Banyak sekali, ada anak-anak, wanita, orang tua, semuanya pada kena, banyak sekali yang kena. Dan mereka ketakutan. Lantas kemudian Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, Musa, engkau membuat ular sama seperti ular tedung itu, tapi engkau membuat ular tapi terbuat dari tembaga. Dan lantas Musa membuat ular dari tembaga. Tuhan tidak perintahkan dari emas, tidak perintahkan dari perak, tapi dari tembaga. Dan terus kemudian gantungkan ular tersebut di sebatang tiang, dan siapa yang memandangnya, mereka akan hidup. Lantas kemudian Musa cepat membuatnya, dan orang Israel yang saat itu sedang menderita kesakitan atau nyaris mati atau sekarat, mereka menghampiri tiang yang ada ular tembaga tersebut. Mereka memandang, begitu mereka memandang, dan akhirnya mereka sembuh. Ini adalah lukisan tentang Tuhan Yesus yang tersalib. Tuhan Yesus disalib, barang siapa yang memandangnya, dia akan hidup. Terkena ular berbisa atau dosa, atau upah dosa adalah maut, cengkraman iblis. Pada waktu kita memandang Yesus yang tersalib, ular tembaga tersebut, maka kita dibebaskan, dilepaskan. Nah, ular tembaga itu berbicara tentang penghakiman juga. Orang Israel dihakimi atau diadili di situ, dan juga sekaligus mengalami penebusan. Nah, Tuhan Yesus dikatakan bahwa apa yang disamakan dengan tembaga seperti tembaga membara tersebut, kakinya Tuhan Yesus. Dan kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, Yohanes melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan di antara kaki dian tersebut. Kaki dian adalah ketujuh gereja. Jadi Tuhan Yesus sedang berjalan di sekitar atau mengelilingi 7 sidang itu. Dia berjalan, itu kakinya ya, kakinya yang mengkilap seperti tembaga. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwa Yesus sedang berjalan mengunjungi gerejanya satu persatu, dari Efesus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dia kelilingi Efesus, dia kelilingi semua satu persatu ke-7 gereja tersebut dengan kakinya yang seperti tembaga membara keluar dari perapian. Ini adalah berbicara tentang bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata demikian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi sudah tiba penghakiman, dan penghakiman itu dimulai harus dari rumah Allah dulu. Harus dari rumah Tuhan dulu, harus dari gereja dulu. Loh, kok gereja dihakimi? Seperti apa? Apakah seperti penghakiman Allah duduk di atas tahtanya dan terus kemudian memanggil jemaatnya satu persatu? Yang mana yang mungkin hari ini kamu malas ke gereja, kamu dapat rapot merah. Hari ini kamu di gereja tidur, rapot merah. Dan terus apakah seperti demikian? Allah sedang menghakimi? Tidak, tetapi makna dari penghakiman dimulai dari gereja adalah bahwa Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang memurnikan umatnya. Mana yang
yang benar-benar mengikut Tuhan dan yang mana yang tidak. Menjelang akhir zaman atau pada saat ini, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Itu sebabnya kita mendengar ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang memurnikan motivasi. Tuhan sedang memurnikan pengajaran. Tuhan sedang memurnikan hamba-hamba Tuhan. Tuhan sedang memurnikan para pelayan Tuhan. Tuhan sedang memurnikan mereka semua. Tuhan sedang memurnikan kita semua. Apakah motivasi kamu melayani? Apakah motivasi kamu datang ke gereja? Apakah ke gereja hanya untuk berteman, mendapatkan teman saja? Ataukah kamu sungguh-sungguh mencari aku? Semuanya itu Tuhan murnikan. Karena di dalam Maleakhi 3 ayat 3 kita akan lihat, Maleakhi 3 ayat 3 dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Tuhan memurnikan semuanya. Dikatakan kalau di sini orang Lewi, orang yang melayani. Tapi karena kita semua adalah imamat rajani, jadi bukan hanya pelayan Tuhan saja, bukan hanya pendeta saja, tapi seluruh umat Tuhan yang adalah imamat rajani atau orang Lewi, maka Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya. Dia duduk di perapian dan dia murnikan satu persatu. Dimurnikan tidak enak, tidak nyaman. Bisa saja api pemurniannya itu, saudara, sepertinya memasuki satu dapur perapian, sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara harus masuk meja operasi. Mungkin saudara harus mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, seperti memasuki lembah dalam bayang-bayang maut. Sesuatu krisis dalam kehidupan saudara, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi dalam hidup saudara. Nah, itu adalah bisa saja itu dijadikan oleh Tuhan sebagai bentuk memurnikan kita, untuk memurnikan iman kita, untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk memurnikan juga kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita itu kasih yang tulus kepada Tuhan, ataukah kasih hanya sebatas dilihat oleh orang saja? Dan Tuhan sedang memurnikan. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Sewaktu Yesus menanyakan kepada Petrus demikian, dia menanyakan sampai 3 kali. Dengan kata lain, Tuhan serius menanyakan hal tersebut. Dan hari ini Tuhan menanyakan, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dan kita bisa berkata seperti Petrus, Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Sungguh benar-benar, sehingga pada waktu Tuhan memurnikan, dia melihat bahwa hati kita benar, kita mengasihi Tuhan. Hati kita benar, kita mengikut Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan sedang memurnikan umatnya. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Ibrani 12 ayat 6 berkata demikian, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi, dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Ada ayat mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi kalau Tuhan menghajar umatnya, bisa saja dia menghajar karena memang kita salah, atau karena Tuhan melihat, kamu sudah lumayan loh, makin lama makin menyimpang, dan Tuhan disiplin. Pada waktu kita mendisiplin anak, apakah kita membuang anak kita? Tidak. Anak kita mungkin kurang belajar. Hari ujian sudah semakin dekat. Saudara disiplin anak-anak saudara. Saudara ambil mungkin HP-nya, atau saudara singkirkan gadgetnya, semuanya hanya dikasih batas waktu tertentu, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dikasih hanya 2 jam atau 3 jam, dalam bentuk disiplin. Tujuannya apa? Untuk kebaikan anak tersebut. Pada waktu Allah mendisiplin umatnya, tujuannya adalah sama, untuk kebaikan kita.
Tapi pada waktu disiplin tentu tidak enak. Sama seperti anak-anak kita pada waktu disiplin oleh kita. Tidak menyenangkan, tapi mereka tidak mengerti. Kok nggak boleh ya? Aku kan sudah belajar, kan nggak apa-apa. Aku setelah belajar, aku main gadget kan it's okay. Tetapi bagi kita tidak. Nanti kamu apa yang dipelajari bisa lupa, gitu kan. Tapi bagi anak-anak ya enggak lah, nggak apa-apa. Karena kita tahu yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, Allah jauh lebih bijaksana daripada kita. Kalau dia mendisiplin umatnya, kalau dia mendisiplin saudara, dia tahu itu adalah untuk kebaikan kita semua. Karena itu setiap daripada kita, suatu saat atau mungkin ada yang sudah masuk di dalam dapur perapian. Sama seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka sangat beriman sekali. Bahkan mereka tidak mau menyembah patung. Bahkan mereka berkata, kalaupun kami harus masuk dapur perapian, kami tetap tidak menyembah patung. Dan Tuhan biarkan mereka masuk ke dapur perapian tersebut. Tidak Tuhan ubah hati Nebukadnezar, batalkan hukuman. Tidak. Tuhan bisa mengubah hati Nebukadnezar. Atau tiba-tiba hujan turun dari langit untuk memadamkan dapur perapian, bisa. Tapi dapur perapian tetap ada di sana, dinyalakan sampai 7 kali lipat. Bahkan orang yang ada di sekitarnya, orang yang menyalakan pun mati karena hangus, saking panasnya. Dan Sadrak, Mesakh, Abednego dibawa masuk ke dapur api tersebut. Mungkin waktu jalan, Sadrak, Mesakh, Abednego mengharapkan satu mujizat Tuhan. Mungkin tiba-tiba dapur perapiannya pecah atau bagaimana, tapi tidak terjadi. Sampai masuk ke dalam dapur perapian, dan mereka mungkin sudah merasakan hawa-hawanya, hawa-hawa panas, hangat, dan terus kemudian, tapi tiba-tiba di sana ada Yesus di dapur api. Yesus menunggu, menyambut Sadrak, Mesakh, Abednego, ayo sini datang. Meskipun kamu jalan di dapur api, ada aku di sini. Maka mereka tidak mengalami kepanasan. Mereka tidak hangus. Bahkan Alkitab mengatakan rambut mereka pun tidak tercium bau gosong. Artinya mereka aman. Karena apa? Karena ada Yesus di sana di tengah-tengah mereka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Justru dalam lembah kesulitan, dalam disiplin, dalam hal-hal yang membuat kita rasanya masuk seperti dalam dapur api, justru di situ ada Tuhan. Dan kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam masa-masa yang krisis dalam hidup kita. Karena itu, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan berarti mensyukuri kondisi yang buruk dalam hidup kita. Bersyukur karena Tuhan masih beserta dengan kita dalam kondisi apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menghakimi dan Engkau mendisiplin setiap daripada anak-anak-Mu, dan itu semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang ambil perhatian kepada suara-Mu atau nasihat-Mu Tuhan, sehingga banyak terjadi dalam hidup kami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kami berterima kasih karena Engkau tetap beserta dengan kami dalam masa-masa yang tidak menyenangkan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pemurnian yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya nyatakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan umat-Mu itu Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian. Kami berdoa berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai berjumpa kembali.